Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini yang akan kita pelajari dengan tema betapa jeleknya orang yang tidak punya rasa syukur. Langsung saja sahabatku semua yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Al-Hikam ya, terdapat Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, terdapat sebuah makalah yang begini kalimatnya: malam yashkur an-ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha ya. Yang maknanya malam yashkur an-ni'ama, barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, faqad ta'arrada li zawaliha, maka sama saja dia berharap agar nikmat tersebut segera lenyap darinya, segera hilang darinya. Wa man syakaraha, dan barang siapa mensyukuri nikmat, faqad qayyadaha bi iqaliha, maka sungguh dia telah mengikat nikmat itu dengan kuat ya, maknanya gitu. Sahabatku yang dimuliakan Allah, yang pertama, malam yashkur an-ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa orangnya yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, maka sama saja dia berharap agar nikmat yang Allah berikan tadi segera lenyap darinya. Betapa jeleknya sifat tidak memiliki rasa syukur ya. Jadi orang yang tidak bersyukur itu sama saja dia seperti ini kira-kira. Kalau orang punya misal saja HP ya, punya HP, tapi dia mengeluh HP-nya jelek, dia tidak mensyukuri atas HP tersebut, seakan-akan mengeluh dengan punya HP tadi itu, maka sama saja begini: ya Allah, hamba mohon cabut nikmat HP saya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu agar engkau ambil nikmat HP saya. Nah, orang yang dikasih HP tapi dia tidak mensyukuri nikmat HP itu, sama saja dia berharap, ya Allah ambil nikmat ini gitu. Kalau orang punya sepeda motor misalnya ya, sepeda motornya kurang bagus, dia selalu mengeluh, sepeda motor saya jelek, nggak dirawat, nggak diapa, karena merasa sepeda motor itu nggak level atau sudah bosan gitu loh, sehingga dia mengeluh dengan sepeda motor tadi, tidak ada rasa syukur terhadap motor tadi. Sama saja dia berharap, ya Allah, saya kan tidak mensyukuri nikmat motor tadi, hamba mohon ya Allah segera ambil nikmat itu. Gitu. Malam yashkur an-ni'ama, siapa yang tidak mensyukuri nikmat, faqad ta'arrada li zawaliha, sama saja dia berharap agar nikmat tadi segera diangkat Allah, segera diambil oleh pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dikasih pekerjaan ya, dikasih sebuah pekerjaan, tapi dia mengeluh terus terhadap pekerjaannya itu, seakan-akan dia itu kecewa sekali itu, enggak menunjukkan rasa syukur, sehingga dia itu bermalas-malasan dalam bekerja, tidak giat dalam bekerja, dia sesuka hatinya, bermalas-malasan. Walhasil
betul-betul bosnya melihat dan dia dipecat dari pekerjaan tersebut. Nah, kenapa? Karena dia telah diberi pekerjaan sama Allah, tapi tidak mensyukuri pekerjaan tadi. Malam yashkur an-ni'ama, siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat pekerjaan, faqad ta'arrada li zawaliha. Sama saja ya, dia telah berdoa, ya Allah, ambil nikmat pekerjaan saya ini ya. Barakallah Mas Abdul Setiana. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Maka ketika orang tadi bekerja ya, ketika orang tadi bekerja dan dia bermalas-malasan, berogah-ogahan dan tidak semangat terhadap pekerjaan itu, seraya menunjukkan tanda-tanda tidak mensyukuri nikmat pekerjaan, sama saja berharap, ya Allah, angkat, ambil pekerjaan saya ini. Dipecatlah dia dari perusahaan tersebut. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, maka dari itu hati-hatilah kita dalam hal menjaga nikmat Allah. Suatu ketika saya itu ada seorang yang minta-minta, sahabat ya. Ada orang minta-minta. Bareng orang minta-minta tadi itu, ya sudahlah, tak kasih, namanya umumnya dikasih receh toh. Saya kasih Rp2.000. Ini bareng tak kasih Rp2.000, apa yang dia lakukan? Matur suwun nggih Mas, mugi-mugi rezekine panjenengan ditaringi lancar dening Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun, sehat wal afiat, mugi-mugi barokah. Saya mendengarkan betapa gembiranya ya. Ibu-ibu tadi saya kasih, matur suwun Gus, matur suwun Mas. Hati saya itu apa ya? Hati saya itu welas gitu loh. Hati saya itu wong kok duwe syukur koyo ngene lho. Suka. Akhirnya tak ambilkan lagi, tak kasih berapa? 20.000. Masya Allah, malah syukurnya luar biasa. Nah, ini sebuah contoh. Kalau saya kasih dia 2.000 saja bisa bersyukur dan terima kasihnya itu loh. Ngetok-ngetok no matur suwune iki tenanan gitu. Dan wajahnya itu tidak wajah dusta gitu. Kadang kan orang itu tersenyum tapi tersenyuman dusta gitu. Orang. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi gangguan sinyal di tempat saya ya, gangguan sinyal. Jadi saya kasih uang 2.000 saja itu dia menunjukkan betapa gembiranya gitu. Wajah penuh dengan original gitu loh. Penuh dengan keaslian. Bahwa betul-betul dia itu bersyukur. Hati saya tergugah, tak kasih lebih lah gitu. Tak kasih lebih lah 20.000. Malah syukurnya tambah besar lagi. Seandainya saya kasih 50.000, 100.000, malah luar biasa. Berbeda sekali ketika suatu ketika ya sahabat ya, ada orang minta-minta ya. Ada orang minta-minta ya. Umumnya orang dikasih receh, saya kasih 2.000, saya kasih. Diambil gitu aja terus ngaleh. Kira-kira saya lanjutkan ya, gangguan sinyal lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berbeda sekali dengan orang ya, tatkala saya kasih, suatu ketika itu ada orang minta-minta, tak kasih 2.000, jebret. Langsung diambil, pergi gitu aja. Kira-kira saya tambah enggak? Gimana? Mesti saya sebagai manusia biasa akan ngomong gini, orang gak punya syukur, ngapain tak tambahan gitu ya. Betapa jeleknya orang yang tidak punya syukur gitu. Demikian pula hubungan kita manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu mengasihi kita sesuatu ya. Allah memberi kenikmatan. Berbeda ketika orang yang tadi Allah ngasih nikmat ini, nikmat itu dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sama sekali kita tidak mengucapkan rasa syukur kita, tidak mewujudkan nikmat rasa syukur itu dengan ketakwaan kita kepada Allah. Atau setidaknya kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah itu.
Kira-kira kita seperti tadi itu, orang dikasih nggak punya rasa syukur gitu kok gitu. Tapi beda ketika kita dikasih nikmat sama Allah, dikasih sepeda motor, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati dan lisan kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Maka Allah loh, orang ini kok pandai bersyukur gitu loh. Orang ini kok pandai bersyukur. Lah kalau orang ini pandai bersyukur, kalau orang itu pandai bersyukur, tak tambah tuh nikmatnya gitu loh ya. Tak tambah tuh nikmatnya. Akhirnya kalau kita ingin ditambah terus sama Allah nikmatnya, maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak syukur kepada Allah ya. Ini yang pertama. Malam yashkur an-ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, sama saja dia berharap agar supaya nikmat itu segera diambil sama yang punya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Dan barang siapa mensyukuri nikmat Allah, maka sama saja dia telah sama saja dia telah mengikat, mencincang ya, mengikat kuat-kuat nikmat itu supaya tidak hilang. Dia dikasih HP tadi, cerita tadi. Ya Allah, hamba mensyukuri HP ini, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Dirawat HP itu dengan penuh kasih sayang. Maka HP ini telah diikat kuat, jangan sampai nikmat ini dicabut sama Allah gitu loh. Kemudian Allah mengasihi kita sepeda motor, kita sayangi sepeda motor itu. Bagaimanapun ini adalah anugerah dari Allah. Ya, akhirnya sepeda itu dirawat, disayang. Walhasil apa yang terjadi? Oh, kita mensyukuri nikmat sepeda motor. Kita telah mengikat kuat supaya sepeda motor itu tidak diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menambah nikmat-nikmat tadi. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat. Wae dikuenehi ku tambah ngetokno syukure, ungkapan terima kasihnya sangat tinggi, maka pasti sang yang memberi itu lo welas gitu loh. Orang tua ada anaknya minta dikasih, tapi anak tidak punya rasa syukur terima kasih kepada orang tua. Gimana perasaan orang tua? Dikei opo-opo tapi gak ngetokno. Nah, gitu sebagai manusia biasa, sebagai cara berpikir biasa. Maka dari itu marilah kita itu latihan bersyukur kepada Allah. Dan ini adalah merupakan formula khusus agar kita itu digerojok nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar nikmat demi nikmat itu Allah gerojokkan, Allah siramkan pada kehidupan kita, terus Allah tambahkan nikmat kepada kita, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Karena ini formula khusus, formula ajaib agar Allah menambah nikmat kepada kita. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah. Man lam yashkur fil qalil lam yashkur fil katsir. Orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah dikala sedikit, maka lam yashkur fil katsir. Dikasih nikmat sama Allah banyak pun dia tidak bisa mensyukurinya. Mengapa? Ya karena itu sudah jadi karakter gitu loh. Maka ukuran syukur itu bukan banyak atau sedikitnya, tapi seni, karakter, pandai mensyukuri nikmat Allah. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, maka dari itu agar kita hidupnya dicurahkan Allah, disirami Allah dengan keberkahan demi keberkahan, rezeki demi rezeki, kebahagiaan demi kebahagiaan, jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan gitu loh. Luar biasa. Allah memberi kita mata, memberi kita hidung, memberi kita mulut, memberi berbagai kenikmatan ya.
Allah memberi banyak kenikmatan kepada diri kita, sudah wajib, sangat wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Kalau kita mau berpikir ya, kita punya penghasilan, punya kekayaan yang luar biasa ya, itu semua tidak luput dari anugerah Allah. Mengapa? Kita bisa kerja karena mata kita bisa melihat, betul enggak? Kita bisa berbicara, menjual sebagai seorang sales, sang penjual, karena mulut kita bisa bicara, betul tidak? Kita bisa bekerja karena kita sehat, betul enggak? Dan semua kesehatan itu mutlak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ya dikasih Allah pekerjaan yang enak, siapa yang ngasih? Allah. Maka Allah itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Yang membolak-balik kehidupan dan yang menata kehidupan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kenikmatan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadar, kita bekerja sampai lupa sholat, padahal kita bisa bekerja tadi itu karena pertolongan Allah. Dikasih kaki yang bisa berjalan, dikasih tangan yang kuat, memiliki tenaga, dikasih pikiran yang cerdas, bisa berpikir. Dan setelah itu kita mendapatkan hasilnya, mendapatkan uang, sampai kita lupa sholat. Apakah itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah? Digerojok kita dengan nikmat-nikmatnya, tapi kewajiban yang Allah berikan kepada kita tidak kita jalankan? Maka sahabatku semua yang dimuliakan Allah, kalau kita sadar semua ini adalah pemberian Allah, semua ini terjadi atas kehendak Allah. Kita punya pelanggan banyak yang membeli dagangan kita. Yang menggerakkan mereka kepada kita siapa? Allah. Yang menggerakkan Allah. Sana kok banyak toko, itu toko, itu toko, itu toko. Kenapa didatangkan kepada Anda? Kenapa datang kepada kita? Allah lagi yang menggerakkan hati, yang meratakan atau yang membagi rezeki kepada semua manusia. Jadi di balik segala sesuatu itu ada pertolongan Allah. Di balik segala sesuatu itu ada peranan Allah di situ. Lalu kemudian kita menyepelekan kewajiban agama, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Betapa kufurnya diri ini kepada Allah. Maka cara hidup seperti ini harus mulai kita rubah ya. Harus kita rubah agar menjadi jauh lebih baik. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, inilah gambaran betapa buruknya orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Sehingga ketika kita dapat nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dengan nikmat dengan nikmat Tuhanmu maka tahadduts bi nikmahlah. Maka ungkapkan nikmat itu ketika kita dapat rezeki, misalnya habis dapat rezeki 50.000, hati kita dan lisan kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersegera dalam ketaatan. Ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang ketika dia mendapatkan rezeki, dia gembira terhadap nikmat Allah, dia mensyukuri atas karunia Allah dan layak mendapatkan tambahan rezeki itu. Tapi ketika nikmat demi nikmat dikucurkan Allah kepada kita, sedangkan kita tidak pandai mensyukuri nikmat itu, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku amat pedih. Bisa saja sewaktu-waktu Allah mengambil nikmat tadi itu. Maka yang kita pelajari adalah malam yashkur an ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka sama saja dia berharap agar nikmat itu diambil sama Allah. Wa man syakaraha faqad qayyadaha biqaliha. Namun siapa orangnya yang pandai mensyukuri nikmat Allah, sama saja dia telah mengikat nikmat itu kuat-kuat agar nikmat itu tidak diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat syukur ini marilah kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.